Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Hari ini saya akan membahas materi tentang distro yang ada di sistem operasi Linux. Di mana distro di sistem operasi Linux bisa disebut dengan varian atau kependekan dari distribusi sebenarnya. Distro di sini merupakan kependekan dari distribusi yang ada di sistem operasi Linux. Yang lumayan sangat banyak varian atau distribusi dari sistem operasi Linux itu sendiri. Oke, sebelum saya masuk ke distro yang ada di sistem operasi Linux, saya review dulu materi tentang sistem operasi. Kalau berbicara tentang pengertian dari sistem operasi merupakan program yang bertindak sebagai perantara antara user dan aplikasi dengan perangkat keras komputer, atau dalam hal ini adalah hardware. Jadi posisi atau letak antara sistem operasi dengan hardware dan brandware ini kurang lebih ada di tengah-tengah antara hardware dan brandware. Sebagai program pengendali, yaitu program yang digunakan untuk mengontrol program lainnya. Oke, kalau berbicara tentang sistem operasi, di sini dibagi menjadi dua, ada sistem operasi yang free, selanjutnya ada juga yang berbayar. Contoh dari sistem operasi yang berbayar, salah satunya adalah sistem operasi Windows atau contohnya sistem operasi Mac OS. Dan contoh dari sistem operasi yang free, gratis, contohnya seperti sistem operasi Linux, berikut turunannya. Ada banyak sistem operasi Linux yang bisa kita akses dan sifatnya memang free. Meskipun ada beberapa juga yang sudah berbayar. Oke, perbedaan antara berbayar dengan gratis, sistem operasi original atau langsung dari hak pencipta yang menjual software ini dan mendapatkan CD atau DVD yang asli berikut kode aktivasinya. Ini kalau berbicara tentang sistem operasi yang berbayar atau sistem operasi original. Sedangkan sistem operasi atau yang arahnya ke software gratis atau freeware adalah software yang disebarluaskan dengan lisensi freeware, di mana kita dapat menggunakannya dengan bebas dan tidak perlu membayar lisensi kepada orang yang memegang hak cipta dari software itu sendiri. Ini yang masuk kategori software gratis atau yang biasa disebut dengan freeware. Oke, contoh sistem operasi yang berbayar dalam hal ini adalah Windows. Contohnya dari masa ke masa untuk Windows yang digunakan untuk klien. Contohnya ada Windows 98, 95, ada Windows 98, selanjutnya ada Windows Millennium Edition, ada Windows 2000, ada Windows XP, ada Windows Vista, ada Windows 7, selanjutnya ada Windows 8, dan terakhir ada yang namanya Windows 10. Ini kurang lebih untuk generasi dari sistem operasi yang berbayar, khususnya sistem operasi yang digunakan untuk klien. Oke, selanjutnya sistem operasi Windows yang berbayar, contohnya. Oke, ini contoh dari sistem operasi Windows yang berbayar yang digunakan untuk server, contohnya seperti Windows NT Server, selanjutnya ada Windows Server 2003, ada Windows Server 2008, ada Windows Server 2012. Ini kurang lebih untuk sistem operasi Windows yang berbayar yang biasa digunakan untuk jaringan atau digunakan untuk server. Oke, jenis-jenis sistem operasi berdasarkan license-nya dibagi menjadi dua. Yang pertama ada sistem operasi closed source, yang kedua ada sistem operasi yang open source. Oke, sistem operasi dikategorikan open source. Apa itu open source? Software yang source code-nya terbuka dan didistribusikan dalam suatu format license yang memungkinkan pihak lain secara bebas memperbanyak dan memodifikasi source code atau informasi di dalamnya. Ini yang disebut dengan open source. Hak cipta sebenarnya tetap ada, tapi license memungkinkan orang lain bebas untuk menggunakan dan memodifikasi software tersebut. Ini kalau berbicara tentang software open source. Jenis license open source contohnya, meskipun open source, tapi sebenarnya ada license-nya. Contoh jenis license open source contohnya seperti GPL, General Public License, contohnya yang biasanya ada di sistem operasi Linux, contohnya. Selanjutnya ada Apache License, ada BSD License, selanjutnya ada MIT License, dan ada Mozilla Public License. Ini kalau berbicara tentang open source, sebenarnya ada license-nya. Selanjutnya closed source. Software yang source code-nya tertutup dan didistribusikan dengan suatu format license yang membatasi pihak lain untuk menggunakan, memperbanyak, dan memodifikasi. License closed source memungkinkan orang lain menggunakan software yang kita buat dengan diikuti penyerahan royalti atau uang ke pihak pemilik hak cipta. Ini kalau berbicara tentang source code. Jadi closed source.
Jadi kalau seumpamanya kita ingin menggunakan software tersebut, kita harus menyerahkan royalti. Kasarnya kita harus membeli terlebih dahulu, baru kita bisa menggunakan software tersebut. Oke, software, shareware, dan freeware adalah contoh closed source. Free for use belum tentu free for distribute atau yang lain-lainnya. Ini kalau berbicara tentang closed source. Oke, sekarang kita fokus ke sistem operasi Linux. Kalau berbicara tentang sistem operasi Linux, sejarahnya dibuat tahun 1991. Sebenarnya sih baru. Oleh Linus Torvalds, salah satu mahasiswa dari Universitas Helsinki di Finlandia. Ini kurang lebih orangnya. Berikutnya, Linux merupakan sistem operasi turunan dari keluarga sistem operasi Unix. Sebenarnya kalau berbicara tentang sistem operasi Linux, ini merupakan varian dari sistem operasi Unix. Linux selain digunakan untuk jaringan dan pengembangan software, saat ini mulai digunakan untuk keperluan sehari-hari atau pengguna rumahan. Jadi tadinya sistem operasi Linux hanya digunakan untuk jaringan, tapi sekarang sudah banyak digunakan untuk keperluan sehari-hari. Kenapa? Karena sekarang sudah banyak sistem operasi Linux yang sifatnya memang sifatnya sudah closed source, sifatnya sudah open source, dan kalau dilihat dari tampilannya sudah graphical user interface. Ini yang melatar belakangi banyak sekarang pengguna rumahan yang sudah beralih menggunakan sistem operasi Linux. Oke, bahkan sistem operasi Android pun merupakan varian atau turunan hasil remastering dari sistem operasi Linux. Dalam sistem operasi Linux dikenal dengan istilah distro. Distro di sini merupakan kependekan dari distribusi. Distro merupakan sebutan untuk sistem operasi Linux dan aplikasinya. Jadi kalau berbicara tentang distro yang ada di sistem operasi Linux, sebenarnya merupakan penjelasan tentang distro dari sistem operasi Linux dan turunannya dan aplikasinya yang ada di sistem operasi tersebut. Sistem operasi Linux merupakan sistem yang terpisah antara kernel dan aplikasinya atau pustaka atau komunitas yang ada di free software-nya. Library-nya biasanya kadang-kadang beda antara disk 1, disk 2, dan seterusnya. Dalam sebuah distro berisi bundle dari kernel Linux beserta sistem dasar Linux-nya, program instalasinya, atau contohnya tool basic dan program-program lain yang bermanfaat sesuai dengan tujuan pembuatan distro tersebut. Ini kalau berbicara tentang sistem operasi Linux. Oke, untuk mengetahui berbagai macam distro dapat dilihat di distrowatch.com. Contoh seperti ini yang nantinya bisa kita lihat contohnya. Saya ketik contohnya distrowatch.com, kita buka dari browser kita. Kalau pengen melihat dari distribusi dari sistem operasi Linux, contohnya kita bisa lihat di sini. Distrowatch.com seperti ini, hampir setiap hari itu ada updatean terbaru dari sistem operasi Linux tersebut. Sistem operasi Linux yang ada di sekitar kita. Contoh, tanggal 16 bulan 11 ini ada updatean dari Distrowatch Weekly. Tanggal 15 bulan 11 ada updatean dari Primtuk 6. Selanjutnya tanggal 15 pun ada updatean terbaru dari Midnight BSD dan yang lain-lainnya. Ini kalau berbicara tentang rilis dari sistem operasi yang menggunakan distro Linux. Bahkan kita bisa melihat rating dari sistem operasi Linux yang banyak digunakan di sekitar kita di dunia ini. Contoh seperti di sini ada sistem operasi Linux yang paling banyak digunakan selama kurun waktu 6 bulan terakhir ini. Contohnya ada yang namanya MX Linux, ada Manjaro, ada Mint, Linux Mint, ada Ubuntu, ada Debian, ada Fedora, dan seterusnya. Ini kurang lebih yang ditampilkan sampai 100 distro yang ada di sistem operasi Linux. Belum distro-distro yang lainnya. Kalau berbicara tentang distro atau varian dari sistem operasi Linux, ini paling banyak kalau dibandingkan dengan sistem operasi yang lainnya. Kita pun sebenarnya bisa melihat juga untuk distribusi Linux yang ada di sekitar kita, kita bisa lihat dari repositorinya Universitas Indonesia, kambing.ui.ac.id. Kalau pengen download, kita tinggal buka /ISO. Kita tinggal cari distro yang nantinya akan kita download. Contoh, saya pengen ngedownload distro, contohnya Blank-On, contohnya distro yang dikembangkan di Indonesia oleh orang Indonesia. Kita tinggal pilih variannya. Ada minimalis, multimedia, pendidikan, rakom, dan sajadah. Contohnya saya pilih yang minimalis contohnya. Ini yang terakhir 2019, terakhir 2013 contohnya. Blank-On sajadah 2014. Kita klik, selanjutnya klik rilis.
Ini ada yang versi 6.1, 7.0, 8.0. Kita tinggal klik. Yang kita cari adalah tergantung dari prosesor yang kita gunakan. Apakah kita menggunakan prosesor AMD atau menggunakan Intel. Kalau kita menggunakan Intel berarti yang ini yang kita gunakan. Atau kalau yang AMD berarti kita download yang ini. Atau contohnya bisa menggunakan distro yang lainnya sebenarnya. Distro yang lainnya contohnya seperti Debian contohnya. Rilisnya bahkan ada sekarang 10.6 gitu, yang terbaru. Bahkan ada yang versi live CD-nya. Kita klik contohnya yang 10.6, kita tinggal pilih prosesornya, kita mau pakai yang DVD atau CD contohnya. Kita pilih yang DVD. Oke, ini contohnya ada 3 ISO, ada 3 DVD yang bisa kita gunakan. Ada disk 1, disk 2, dan disk 3. Masing-masing kurang lebih 4 GB ya. Ini kalau berbicara tentang distro yang ada di sistem operasi Linux atau varian yang ada di sistem operasi Linux. Oke, ini contoh yang tadi kita bisa melihat dari distrowatch.com, kita juga bisa melihat dari repositorinya Universitas Indonesia, kambingui.ac.id. Oke, kalau berbicara tentang distro yang ada di sistem operasi Linux, ini banyak sekali variannya yang lumayan banyak turunannya. Salah satunya distro ini nih, Debian. Turunannya lumayan banyak. Contohnya seperti Ubuntu, Linux Mint, Knoppix, dan yang lain-lainnya. Ini merupakan turunan dari distro Debian. Ada lagi contohnya yang Red Hat. Red Hat pun banyak turunannya. Ada Slackware, contohnya ada Mandriva, contohnya atau Caldera, atau yang lain-lainnya. Ini merupakan turunan dari Red Hat. Jadi cikal bakal dari sistem operasi seperti Mandriva atau contohnya Fedora atau contohnya yang lainnya atau contohnya Caldera dan yang lain-lainnya, ini merupakan CentOS contohnya, ini merupakan hasil turunan dari distro Red Hat. Jadi ada pengembang yang terus mengembangkan sistem operasi tersebut. Selanjutnya mereka membuat sistem operasi baru di mana ada tujuan tertentu untuk membuat sistem operasi tersebut, maka lahirlah sistem operasi yang baru dengan tujuan yang memang sudah diakomodir oleh si provider itu sendiri. Ini contoh tampilan dari sistem operasi Linux yang distro Ubuntu. Kalau dilihat tampilannya sangat menarik, bahkan ada fitur yang memang tidak ada di sistem operasi yang lainnya. Ada Ubuntu Software Center, gitu. Hampir sama seperti kalau di Android ada yang namanya Google Play ataupun yang lain-lainnya. Oke, bahkan kita sudah dapat aplikasi-aplikasi yang secara otomatis langsung diinstal pada waktu kita menginstal sistem operasi tersebut. Contoh, kita dapat browser namanya Mozilla Firefox. Selanjutnya untuk aplikasi perkantorannya ada LibreOffice contohnya. Oke, ini contohnya tampilan dari Debian. Berikut browsernya yang mereka gunakan yaitu Aswissel contohnya. Mereka menghilangkan browser yang sebelumnya mereka gunakan yaitu Mozilla Firefox. Kenapa? Karena mereka sudah mempunyai browser sendiri. Oke, selanjutnya ada Netrunner, contoh tampilannya seperti ini. Ada ini contohnya Debian. Selanjutnya ada Red Hat, contohnya dengan topi merahnya. Selanjutnya ada ini Ubuntu, tampilan dari Ubuntu kurang lebih seperti ini, yang lumayan banyak penggunanya. Oke, ini contohnya Linux OpenSUSE, contohnya dengan tampilan dominannya hijau. Berikutnya ada ini tampilan dari OpenSUSE namanya. Berikutnya ada Slackware, tampilannya kurang lebih seperti ini. Berikut aplikasi-aplikasi bawaannya. Turunan dari Red Hat. Selanjutnya ada Mandriva, ini pun turunan dari Red Hat. Berikutnya ada Fedora. Ini contohnya tampilan dari Fedora, tampilannya kurang lebih seperti ini. Ini merupakan turunan dari distro Red Hat. Berikutnya ada CentOS, ini sama turunan dari Red Hat yang lumayan banyak digunakan untuk server. Berikutnya ada Linux Mint, turunan dari Ubuntu. Ubuntu sendiri turunan dari Debian. Selanjutnya Knoppix, ini pun turunan dari Ubuntu. Selanjutnya ada Gentoo Linux, kalau nggak salah dikembangkan di Jepang, kalau nggak salah. Lumayan banyak juga komunitasnya. Berikutnya ada Backtrack yang lumayan banyak digunakan untuk hacking biasanya. Selanjutnya ada Kali Linux. Oke, ini turunan dari Red Hat. Oke, kalau berbicara tentang distro yang ada di sistem operasi Linux, ya kurang lebih seperti yang ada di depan ini. Red Hat distribusi yang paling populer. Red Hat merupakan distribusi pertama yang instalasi dan pengoperasiannya mudah. Sekarang sudah berganti menjadi RHEL. Oke, sudah enterprise. Gitu. Debian distribusi yang mengutamakan kestabilan dan kehandalan, meskipun mengorbankan aspek kemudahan dan kemutakhiran. Makanya
turunan dari Debian memang lumayan banyak, cuman salah satu turunannya adalah Ubuntu. Ini justru yang lumayan banyak penggunanya kalau dibandingkan dengan distro aslinya. Bahkan turunan dari Ubuntu pun banyak. Oke, banyak distro yang ada dikategorikan menurut yang pertama sistem manajemen paketnya. Yang kedua cara penggunaannya. Yang ketiga nanti bisa dilihat dari tujuan pembuatannya. Saya bahas tentang yang manajemen paket. Kurang lebih untuk sistem manajemen paket ada berbasis RPM atau berbasis DEP atau berbasis teks. Nah, untuk yang berbasis RPM merupakan singkatan dari Red Hat Package Manager. RPM saat ini dipakai sebagai standar industri yang menggunakan sistem operasi Linux. Pertama kali diperkenalkan oleh Red Hat Corporation. Cara instalasinya dapat menggunakan program yang dinamakan dengan YAM biasanya atau Yellow Dog Update Manager atau contohnya kita bisa menggunakan RPM. Oke, contohnya distro-distro yang berbasis RPM, contohnya Fedora, OpenSUSE, Mandriva, Igos, dan CentOS. Igos Nusantara di sini merupakan salah satu distro yang dikembangkan di Indonesia. Tadinya ditujukan untuk digunakan oleh beberapa perusahaan atau institusi pemerintah tadinya. Mulai dari yang pemerintah pusat sampai pemerintah kelurahan dan yang lain-lainnya. Tadinya seperti itu tujuan awalnya. Ini kurang lebih untuk distro-distro yang berbasis RPM. Selanjutnya berbasis DEP. Salah satu paket manager yang memiliki basis komunitas yang kuat. Hal ini dapat dilihat ketika akhirnya para programmer Debian memutuskan membuang Mozilla Firefox dalam distribusinya dan mengganti dengan nama browsernya Swisel. Kayak distro di bawah Debian justru berkembang lebih cepat kalau dibandingkan dengan distribusi yang lainnya. Lumayan banyak tuh variannya kalau dibandingkan dengan distribusi yang lainnya. Contoh untuk cara instalasinya biasanya menggunakan apt Advanced Packet Tool, apt minget install contohnya. Distro yang menggunakan paket ini contohnya berbasis DEP, contohnya Ubuntu, Knoppix, Linux Mint, dan yang lain-lainnya. Oke, contohnya seperti ini untuk cara instalasinya. Oke, ini kurang lebih tampilannya nanti kalau kita menggunakan Debian atau sejenisnya. Selanjutnya berbasis TGS. Slackware, distribusi bersejarah karena sangat susah untuk dipelajari. Karena untuk menginstal suatu program, Anda harus mulai dari nol. Mulai dari contohnya ngekstrak, compile, dan mengetes. Apakah bisa berjalan atau tidak. Ini kalau yang berbasis TGS. Bisa contohnya menggunakan dbkg-tool contohnya. Contohnya yang berbasis TGS, contohnya Slackware, Zencafe, Zenwalk, Vector, dan yang lain-lainnya. Yang kedua, cara penggunaannya. Distribusi Linux bisa dilihat dari cara penggunaannya. Yang pertama ada istilah live CD. Yang kedua ada install. Live CD merupakan sangat menarik sebenarnya. Karena pada intinya dengan live CD, user dapat menjalankan sistem operasi yang lengkap tanpa harus menginstal ke dalam hard disk. Jadi kita bisa menggunakan CD atau DVD-nya, selanjutnya tinggal kita running contohnya. Itu sama kayak kita sudah install sistem operasinya. Prinsip kerjanya adalah sistem operasi akan membentuk suatu image ke dalam hard disk. Kemudian apabila kita men-shutdown OS tersebut, maka image yang terbentuk akan dihapus. Oke, ini contohnya yang tidak ada di sistem operasi yang lainnya selain dari sistem operasi Linux. Oke, dengan live CD user tidak perlu khawatir kehilangan OS lama. Oke, live CD sangat bermanfaat untuk demo Linux dan pembelajaran terutama bagi para newbie contohnya. Namun kelemahannya live CD terkadang membutuhkan resource yang cukup besar. Hampir semuanya, hampir distro-distro yang ada di sistem operasi Linux sekarang sudah menyiapkan fitur live CD-nya. Oke, contohnya seperti ini, yang distro Ubuntu, ada yang install Ubuntu, ada Try Ubuntu. Try Ubuntu ini merupakan versi live CD-nya. Atau contohnya Fedora, ada Try Fedora. Oke, selanjutnya install CD. Perbedaannya kalau tadi kita menggunakan yang live CD sifatnya tidak permanen, tapi kalau kita pengen permanen berarti harus diinstal. Jadi kalau kita pengen install berarti kita pengen permanen berarti kita harus install. Oke, untuk instalasinya distro yang termasuk install CD dibagi lagi menjadi dua bagian besar. Yang pertama terdiri dari satu CD instalasi dan lebih dari satu CD instalasi. Oke, contohnya yang lebih dari satu CD, contohnya Fedora, ini 6, OpenSUSE 6, Mandriva ada 4, Slackware 3, Debian contohnya sampai 22 CD. Ini yang Debian versi 4. Yang satu CD contohnya Ubuntu 5, Vector, ada Ligos, Zenwalk, dan yang lain-lainnya. Oke, jadi kalau kita pengen permanen, kita pilih yang install Ubuntu contohnya. Atau seperti ini.
untuk yang Debian. Oke, selanjutnya bagian sistem operasi Linux. Sistem operasi Linux terdiri dari kernel atau inti dari sistem operasi, program sistem, dan beberapa program aplikasi. Kernel merupakan inti dari sistem operasi yang mengatur penggunaan memori. Selanjutnya input dan outputnya, proses, pemakaian file pada file sistem, dan yang lain-lainnya. Program sistem dan semua program-program lainnya yang berjalan di atas kernel disebut dengan user mode. Perbedaan mendasar antara program sistem dan program aplikasi adalah program sistem dibutuhkan agar suatu sistem operasi dapat berjalan. Sedangkan program aplikasi adalah program yang dibutuhkan untuk menjalankan suatu aplikasi tertentu. Oke, kalau berbicara tentang kernel yang ada di sistem operasi, nanti ada istilah manajemen proses, manajemen memori, dan yang lain-lainnya. Oke, karakteristik dari sistem operasi Linux. Yang pertama, pasti yang namanya ada yang namanya open source. Yang kedua, freeware, memungkinkan seorang secara pribadi bisa memakai atau menyebarkan tanpa dituntut royalti. Yang ketiga, kebal virus. Karena Linux adalah sistem operasi terbuka. Selanjutnya yang keempat, multi-user. Yang kelima, multitasking. Oke. Selanjutnya untuk instalasi yang perlu kita perhatikan adalah spesifikasi hardware-nya. Selanjutnya alokasi ruang hard disk-nya. Jadi yang harus kita lakukan adalah kita harus paham terlebih dahulu spesifikasi hardware dan software untuk install sistem operasi yang tersebut. Oke, ini kurang lebih. Untuk spesifikasi hardware-nya contohnya keyboard, mouse, dan yang lain-lainnya. Selanjutnya ada istilah remastering di sistem operasi Linux. Remastering itu apa? Suatu teknik mengubah, menambah, menghapus paket aplikasi yang berada pada suatu sistem operasi. Jadi kita bisa melakukan remastering atau menentukan suatu paket aplikasi yang akan digunakan oleh suatu sistem operasi. Kemudian membuat nama baru dari sistem operasi tersebut, kemudian di backup dan dijadikan sistem operasi yang baru. Remastering distro Linux merupakan proses membuat sebuah distro Linux baru dari distro Linux yang sudah ada. Jadi kita menggunakan sistem operasi Linux yang sudah ada untuk dijadikan sistem operasi Linux yang baru. Dengan contohnya menambah aplikasi yang sudah ada atau mengurangi aplikasi yang sudah ada. Tergantung kebutuhan yang ingin kita tuju. Hasil remastering Linux mirip dengan Linux induknya, namun telah mengalami beberapa modifikasi yang membuatnya berbeda kalau dibandingkan dengan Linux induknya. Misalkan contohnya tema tampilannya atau paket aplikasinya yang sudah dipakaikan dengan distro Linux yang dibuat dan yang lain-lainnya. Contoh hasil dari remastering Linux Ubuntu adalah OSGX yang dibuat oleh mahasiswa di ITB yang dapat peringkat kedua pada lomba penelitian tingkat himpunan yang diselenggarakan oleh Tanoto Foundation dari Jepang. Jadi fungsi dari OSDX di sini yang dibuat oleh mahasiswa dari ITB, mereka membuat sistem operasi Linux baru yang tujuannya adalah sistem operasi Linux tersebut nanti akan digunakan oleh mahasiswa selama belajar di ITB. Jadi selama belajar di ITB ya tinggal menggunakan sistem operasi tersebut tanpa contohnya install aplikasi-aplikasi yang lainnya. Ini contohnya. Tujuan remastering adalah Linux induk yang ada belum bisa memenuhi kebutuhan penggunanya. Jika bisa memenuhi, diperlukan suatu proses atau usaha, misalkan contohnya menginstal aplikasi yang diperlukan. Proses remastering ini membuat usaha tersebut tidak perlu dilakukan, karena proses instalasi telah dilakukan oleh pengembang. Oke, ini contoh OSGX yang dirancang oleh mahasiswa di ITB yang digunakan, yang tadinya tujuannya adalah dirancang dan dibuat berdasarkan analisis tentang perangkat lunak yang diperlukan selama belajar di ITB. Banyak sebenarnya hasil remastering dari sistem operasi Linux. Contoh di Indonesia, salah satunya ada Blank-On, ada contohnya IGOS. Ini merupakan hasil remastering dari sistem operasi Linux sebelumnya. Atau Ubuntu, hasil remastering dari Linux Debian. Oke, demikian penjelasan dari materi pertemuan ini yang sudah saya bahas tentang distro yang ada di sistem operasi Linux, di mana distro di sini merupakan kependekan dari distribusi yang ada di sistem operasi Linux. Kalau berbicara tentang distro yang ada di sistem operasi Linux yang paling banyak distronya kalau dibandingkan dengan distro yang lainnya. Oke, demikian penjelasan materi ini. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang kurang berkenan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk kita semuanya.